Tiga. Selamat siang kakak. Jadi jangan marah kita mengganggu waktu istirahat siang-siang. Jadi kami dari mahasiswa di Umbriswina di sini tujuan kami datang untuk mewawancarai terkait bisnis yang sedang berlangsung terkait motor, tentang penyewaan motor. Namun sebelum itu, apakah kakak bersedia jika kami ingin melakukan wawancara? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tuh ini saat ini tuh melalui media apa saja pelanggan paling sering memesan motor, misalnya mereka menggunakan mereka memesan menggunakan WhatsApp atau telepon atau datang langsung ke tempat? Melalui WhatsApp, telepon juga dan datang langsung. Oh, jadi mereka memesan melalui WhatsApp, bisa pakai telepon dan datang langsung ke tempat. Oke, jadi baik. Yang kedua kakak, ini bagaimana itu kakak tuh memastikan bahwa motor yang mereka pesan oleh pelanggan ini di tanggal yang benar-benar tersedia begitu untuk motornya begitu yang ingin dipesan nanti. Misalnya kayak bagaimana caranya kakak tuh memastikan bahwa motor yang dipesan pelanggan pada tanggal tertentu benar-benar tersedia dan tidak disewa orang lain. Itu biasanya sudah di booking, motornya sudah disimpan memang. Oh, jadi di booking dulu. Ya. Oh. Yang ketiga kakak, ini kira-kira ini dokumen apa saja atau jaminan itu yang wajib diserahkan kepada penyewa begitu, dan bagaimana caranya kakak itu menyimpan mereka punya identitas tersebut supaya aman, tidak mudah dicuri atau apa? Itu jaminannya KTP pertama, KTP KTP. asli. KTP asli, terus kita juga waktu pengambilan motor itu ada dokumentasi. Oh, ada dokumentasi, KTP, Antara dokumentasi. yang punya KTP dengan motor. Antara Terus ya. nomor handphonenya dicatat, Nomor handphone dicatat, terus tanggal pemesanan, Keluar, ya. tanggal keluar dan tanggal dikembalikan. Ya. Oke, jadi baik. Jadi begini kak, yang keempat tadi ya nih, apakah ada perbedaan tarif antara wisatawan atau mahasiswa atau apa begitu, jika kayak misalnya mahasiswa pesannya dengan harga berapa, itu kalau mahasiswa bisa kayak perbedaan antara kayak wisatawan yang pesan itu harganya berapa atau bagaimana? kalau kita sih rata sama semua, hanya kita punya hitungan itu kita hitungnya 1 kali 24 jam. Oh, jadi hitungnya sesuai penggunaan motor, bukan dari siapa yang menyewa. Jadi Hanya tergantung, ada spek motor yang harganya variasi. oh, tergantung jenis motor yang Iya. dipinjam dan itu akan tarif yang akan mereka bayar. Iya. Oh, oke, jadi berapa hari begitu? Oh ya, 1 kali 24 jam kira-kira harganya begini sadar ditentukan. Oke, siap. Yang kelima kakak, kira-kira ini masalah yang paling sering muncul saat proses pengembalian motor, misalnya kayak pernah mereka terlambat atau kayak bensin kosong atau atau kerusakan motor, kira-kira pernah Iya. kayak masalah gitu? Sering masalahnya itu lambat pengembalian motor, Oh, lambat pengembalian motor pembayaran. dengan tempat Contohnya pembayaran. macam orang sewa 1 hari, Mereka siapa? terus mereka perpanjang, kita hubungi itu tidak ada kontak. Tidak ada Jadi akhirnya kembali konfirmasi. motor, mereka tinggalkan KTP, tapi motor tidak dibayar. Tidak dibayar. Ada yang seperti jaminan. begitu juga. Misalnya kayak bagaimana itu caranya kakak tuh menghitung dan menagih denda jika terjadi keterlambatan atau kerusakan ya, seperti kakak bilang tadi. Kalau kita denda itu, kalau terlambat dia hitungnya per jam, Per jam. Hitungnya per jam. 10.000 per jam. 1 jam Oh, jadi 10.000. kalau 1 jam 10.000 kalau mereka terlambat kembalikan. Oke, jadi yang ketujuh kakak, ini bagaimana ini kakak tuh memang tahu jadwal servis rutin atau ganti oli untuk setiap satu unit motor supaya dia punya performa itu tetap terjaga bagi pelanggan. Kita itu kilometernya kita catat, jadi tiap 2000 kilometer tergantung motornya masih baru, kita biasa taruh di angka 3.000 kilometer gitu. Ya. Kemudian selama ini tuh bagaimana cara calon wisatawan misalnya kayak dari luar Sumba begitu tahu kalau ada keberadaan rental motor dari kakak? Apakah pernah terjadi dari wisatawan pernah datang pinjam sewa motor? Pernah. Itu biasa kami itu kan kerjasama juga dengan hotel-hotel, jadi pihak hotel yang hubungi kami. Oh, jadi ada kerjasama dengan hotel, kemudian dari pihak hotel menghubungi.
Oh, siap. Terus kakak yang kayak ini 9 itu, ini bagaimana tuh kakak menerima pembayaran non tunai atau kayak transfer atau kris, dan bagaimana kakak tuh bisa ini merekap semua uang yang masuk agar tidak tercampur dengan uang pribadi? Kita tiap hari itu kan pemasukan pengeluaran ada nih, kita kasih jadi tidak tercampur. Oh, jadi dipisahkan. Ya, tidak bisa. Jadi bisa ini bayarnya cash dengan transfer. Ya, transfer. Menggunakan pesawat. Ini jika kami menawarkan untuk membuat ini website terkait ide dan terkait bisnis yang kakak jalankan sekarang, apakah boleh kata kakak bersedia? Bersedia. Itu sangat membantu kami. Siap kakak. Jadi mungkin itu saja kakak yang dapat kami wawancara terkait ide bisnis yang kakak lakukan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Ya.